ingat akan sebuah cerita dari orang tuanya, bahwa dulu ada semacam guna-guna yang dapat menjadikan orang itu lupa ingatan. Dengan gejala-gejala muncul rasa sedih, rasa ingin ketawa, pokoknya semua perasaan itu akan muncul. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ketika Andi itu ingat itu, dia langsung menahan semuanya, pokoknya dia bertahan dengan caranya. Dan pada saat itu dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa tetap berbaring di kasurnya, di ranjangnya itu, dengan berbagai macam campur aduknya pemikiran seperti itu yang dia tahan, dan juga dengan badan yang kaku tidak bisa bergerak, teman-teman. Misalnya di badan ini kasur ya, ini begini nih, seperti diangkat-angkat gitu, dibanting-banting ya, perumpamannya seperti inilah, kayak ayam disembelih itu kan dilepas ya, seperti itu ya, kelojotan. Dari situ itu tidak sembuh-sembuh, terus menerus seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Di kesempatan kali ini gue mau bawain sebuah kisah. Masalahnya seperti apa? Langsung saja. Ini dia ceritanya. Nah, Tini ini sudah menjalin hubungan bersama Andi kurang lebih 3 bulan lamanya. Nah, kemudian mereka sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, singkat cerita mereka langsung lamaran. Nah, lamaran ini juga mereka belum menentukan masalah hari H pernikahan. Apabila dalam waktu dekat mereka siap secara finansial, maka mereka akan langsung melaksanakan pernikahan. Nah, seperti itu kronologis awalnya. Akan tetapi setelah 1 minggu, si Andi memutuskan langsung si Tini. Dan memutuskannya juga itu secara katakanlah ya nggak baik sih, nggak sopan. Itu lewat SMS bahwa pada prinsipnya Andi sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan. Si Tini ini langsung telepon ke si Andi. Jadi di situ si Tini itu menangis sejadi-jadinya, memohon dan meminta untuk si Andi ini tidak memutuskan. Tapi si Andi ini kekeh nggak mau melanjutkan hubungan dengan si Tini. Ketika ditanya alasan, dia tidak mau menjawab. Alasannya cuma begini, saya sudah nggak cocok. Hanya itu. Tetapi pada saat ditanya alasan yang lebih spesifik, Andi ini nggak bisa jawab. Dan si Tini pun akhirnya menyampaikan ke keluarga besarnya si Tini. Ngamuklah keluarga besarnya Tini ini, tidak terima. Bahkan sampai begini, keluar kalimat, liatin aja, akan saya buat sesuatu hal yang menakutkan buat dia. Ngeri juga ya. Malamnya keluarga Andi langsung menemui keluarga Tini. Mohon maaf bahwa apa yang terjadi di luar dari prediksi keluarga. Ternyata Andi sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Singkat cerita, besok malamnya lagi si Tini SMS lah ke Andi, memohon untuk dapat melanjutkan lagi tuh hubungan. Tetapi si Andi ini tetap kekeh tidak mau melanjutkan. Intinya selesai sudah. Dan akhirnya si Tini pun menerima keputusan itu. Andi mungkin berpikir ini masalah ini selesai, udah selesai di sini. Tetapi ternyata si Tini bersama keluarga besarnya sudah berada di sebuah tempat menemui seseorang memiliki kemampuan supranatural. Nah, kemudian muncullah SMS dari si Tini. SMS-nya begini, kamu jangan pernah menyesali dengan apapun yang akan terjadi dalam hidupmu. Ngeri juga ya. Tapi si Andi ini berpikir, alah apa sih, ya sudah. Sekitar jam 11 malam dia langsung tertidur. Begitu dia tertidur, tepat di jam 12 malam seluruh badan dia seperti tidak bisa bergerak. Kemudian dari pojok atap kamarnya muncul sosok hitam terbang menutupi tubuh Andi yang sedang tertidur. Tetapi Andi ini tersadar, hanya badan dia yang memang tidak bisa bergerak sama sekali, seperti terkunci. Sosok yang terbang itu menutupi tubuh Andi, dan di situ Andi merasa seperti campur aduk. Dia merasa seperti sedih, ingin ketawa, ingin menangis. Dari situlah pemikirnya serba acak, serba kacau. Semuanya berputar-putar pemikiran di situ. Tetapi di situ dia ingat akan sebuah cerita dari orang tuanya, bahwa dulu ada semacam guna-guna yang dapat menjadikan orang itu lupa ingatan. Dengan gejala-gejala muncul rasa sedih, rasa ingin ketawa, pokoknya semua perasaan itu akan muncul. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ketika Andi itu ingat itu, dia langsung menahan semuanya, pokoknya dia bertahan dengan caranya.
Dan pada saat itu dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa tetap berbaring di kasurnya, di ranjangnya itu, dengan berbagai macam campur aduknya pemikiran seperti itu yang dia tahan, dan juga dengan badan yang kaku tidak bisa bergerak. Nah, Andi ini terus bertahan, dan itu sampai terjadi azan subuh. Tetapi sebelum azan subuh itu Andi luar biasa perjuangannya, karena dia memang tidak bisa bergerak sama sekali. Jangankan untuk berteriak, bergerak pun tidak bisa. Begitu terdengar suara kumandang azan, barulah semuanya seperti lepas. Kemudian besok paginya Andi langsung bercerita ke orang tuanya, dan orang tuanya langsung tanggap. Dia hanya mengatakan, ya ini adalah buah apa yang kamu lakukan. Kemudian orang tua Andi menemui seseorang dianggap pintar lah, katakanlah, pada malam harinya, pada maghrib ya waktu itu, mulai melakukan pengobatan, dan disitulah semuanya terjadi. Andi semakin linglung, kemudian ada kejadian janggal dari situ. Dia berteriak-teriak, menjerit-jerit seperti orang kesakitan. Kemudian dia juga sampai badannya itu begini ya teman-teman. Misalnya di badan ini kasur ya, ini begini nih. Nah, seperti diangkat-angkat gitu, dibanting-banting. Ya perumpamannya seperti inilah, kayak ayam disembelih itu kan dilepas ya, seperti itu ya, kelojotan. Dari situ itu tidak sembuh-sembuh, terus menerus seperti itu, dan sampai akhirnya ada di titik frustasi. Akan tetapi terus mereka berusaha untuk menyembuhkan, karena dari situ Andi tuh yang tadinya badannya katakanlah bagus lah, jadi habis, urus kerontang habis pokoknya. Kemudian Andi ini akhirnya dibawalah ke seseorang yang katanya sih dulunya guru ngaji dia. Nah, dibawalah dia, diobatilah di sana, dirawat di sana selama 7 hari 7 malam, menginaplah di sana. Tetapi di sana juga dia diobati janggal. Artinya janggalnya begini, dia ini kan yang dihantamkan psikologisnya lah ya, katakanlah guna-guna lah. Tetapi yang diobati adalah fisiknya. Kenapa fisik? Nah, jadi sebut saja dia tuh, si pelaku supernaturalnya itu menggunakan media telur. Buat contoh begini ya, contohnya telur ini dia misalnya ini di tangan ya, ini tangan ini pakai silet teman-teman, seret kasih lubang, kemudian ditempel, ditaruh si telur ini. Nah, kan ada ya alat bekam itu kan, nah ditaruh, sedot, klok, biar sampai hancur, maksudnya sampai pecah telurnya. Setelah pecah, semua bercampur darah di situ, dan itu seluruh badan lah ya, dipilih-pilih lah, seluruh badannya juga diperlakukan sama seperti itu. Nah, di situ ada ini kayak injuk begitu ya, tahu injuk kan? Nah, injuk. Nah, inilah yang ditunjukkan, ini kamu kena guna-guna, kata dia kan. Nah, terus kamu kasih tahu saya siapa musuh kamu punya masalah dengan siapa, nah nanti akan saya santet balik, katanya kan begitu. Nah, itu disampaikan ke orang tuanya Andi ya. Nah, orang tuanya Andi juga kaget juga mendapat kalimat seperti itu. Akhirnya orang tuanya Andi menyampaikan begini, sekarang begini saja, kalau memang sampean bisa, nggak usah tanya saya, lakukan kalau memang bisa, ngapa harus tanya saya. Akhirnya pembicaraan itu terhenti. Nah, selesai 7 hari Andi dibawa pulang, tetapi dia belum sembuh teman-teman. Kemudian nyampe rumah juga ya tetap sama seperti itu. Badannya kalau dia misalnya agak kosong, langsung seperti ayam yang kelojotan itu kan, seperti itu. Nah, setelah orang tua Andi dan Andi nyampe rumahnya, dapat 3 hari itu langsung di SMS oleh si pelaku supranatural itu, tolong bawa anak sampean ke sini, anakmu bawa ke sini, ini menyangkut nyawa, dan siapkan saya uang 20 juta. Kagetlah orang tua Andi. Sebenarnya orang tua Andi ini sudah berpikir aneh dan janggal, akan tetapi ketika melihat kondisi anaknya, akhirnya mau tidak mau dengan segala cara dipenuhilah keinginan si pelaku supranatural tersebut, dan berangkatlah ke sana. Akan tetapi begitu sampai ke sana, Andi tidak diapa-apain, hanya dipinta uangnya saja. Setelah itu disuruh pulang. Wah, makin kacau akhirnya kan pemikiran orang tuanya Andi. Akhirnya setelah sampai pulang, kemudian tindak lanjut dari apa yang sudah diberikan oleh orang tua Andi terhadap pelaku supernatural juga tidak ada apa-apanya. Justru Andi semakin parah, dia semakin bengong dan semakin kacau, kondisinya juga semakin habis badannya.
Nah, singkat cerita, akhirnya Andi dapat disembuhkan oleh seseorang, justru orang dari kampung dia sendiri. Andi ini kena, istilahnya menyebutnya begini ya, lenggor katanya. Lenggor itu kan membuat goyah pemikiran, mental, bahkan bisa merenggut ke jiwa karena semua dihantam. Tapi alhamdulillah itu bisa teratasi. Akhirnya sering waktu dan pengaruh itu semua bisa lepas setelah Andi menikah. Sementara nasib dari si pelaku supranatural itu habis-habisan ya, karena ternyata dia terkena kasus penggandaan uang. Apapun yang ditanam pasti akan kita tuai. Kalau nasibnya Tini juga memprihatinkan. Ya kembali, sesalah apapun Andi, karena perbuatan dia sudah melampaui batas juga, maka dia juga mendapatkan balasan yang setimpal. Dan di sini gua nggak mau bahas apa balasannya. Oke ya, mungkin itu, kurang lebihnya gua mohon maaf. Tetap semangat. Mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.